Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shrah sadrana bi ilmin iman bi jamil alayhi wa ahdina bi ma'rifatik wa amitna bi shahadatik bi sabirik innaka antal mawla wa ni'mal nasir. Sekalian, mari kita lanjutkan kembali dengan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekalian, mari kita syukur bersama pada pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk bisa salat subuh berjamaah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bersyukur atas segala ketaatan yang kita lakukan, insyaallah semakin hari semakin diringankan, dimudahkan untuk menunaikan ketaatan yang sempurna. Setiap ketaatan yang kita lakukan mari kita syukuri bersama. Alhamdulillah. Baik sekalian, sebelum memasuki kajian rutinnya di tafsir ini ada sisipan sedikit mengenai bagaimana kedudukan sholatnya muslimah di masjid. Yang afdal itu di rumah bukan di masjid ya. Ini karena ada pertanyaan. Maka ini secara singkat ini adalah banyak sekali hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya hadis yang pertama, bahwa sholatnya perempuan di rumahnya lebih utama daripada sholat perempuan di kamar pribadinya, dan sholatnya di kamar yang kecil dalam rumahnya lebih utama daripada di ruangan lain di rumahnya. Ini terpisah ya, belum berbicara mengenai masjid yang diceritakan Dawud. Yang kedua, sebaik-baik tempat sholat perempuan adalah di dalam rumah mereka. Ini yang bisa membahas mengenai utamanya muslimah itu sholatnya di rumah. Sedangkan tentang hadis tentang wanita muslimah sholat di masjid, yang pertama dilarang untuk mencegah, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, janganlah kalian melarang istri-istrimu mendatangi masjid-masjid sedang sholat di rumah mereka, lebih baik bagi mereka. Ini sekarang sudah dibandingkan dengan antara masjid dengan rumah. Kemudian sholat di rumah, janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah menghadiri masjid-masjid Allah, akan tetapi hendaklah mereka keluar dengan tanpa memakai wangi-wangian. Istimewa. Nah, di zaman Rasulullah prakteknya gimana? Misalnya subuh Rasulullah SAW mendirikan sholat subuh, maka perempuan mukmin itu menghadiri sholat bersama Rasulullah dengan menutup kepala dan mereka kembali ke rumah-rumah mereka tanpa seorang pun melihatnya. Jadi riwayat Al-Bukhari. Di sini jelas sekali Rasulullah tidak menegur, tidak mengingatkan kaum muslimah ketika sholat subuh di masjid. Kemudian kebiasaannya para sahabat-sahabiah serta Nabi yang perempuan, para wanita mukmin pada masa Rasulullah SAW biasa menghadiri sholat jamaah, terutama sholat subuh. Mereka menggunakan pakaian yang
Sementara tidak ada pembatasan mengenai afdolnya sholat jamaah, yaitu 27 kali lipat atau derajat itu tidak dibatasi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Jadi sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Ini berlaku untuk semuanya. Maka dipadukan dengan sekian banyak hadis itu, maka muncullah beberapa syarat wanita atau kaum muslimah kalau ingin sholat di masjid. Yang pertama itu tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan. Dalam arti juga jangan sampai tercium bau badan yang tidak enak. Intinya untuk menetralkan itu tidak apa. Yang kedua, menutup aurat dengan sempurna. Jadi tidak menghindari ikhtilat atau percampuran sama laki-laki dan sama perempuan. Kemudian tidak menimbulkan fitnah, ya, penyebab fitnah atau godaan bagi lawan jenis. Kita lihat pandangan Imam An-Nawawi berkaitan dengan masalah ini. Dalam Syarah Sahih Muslimnya menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang larangan mencegah muslimah ke masjid menunjukkan bahwa wanita itu tidak dilarang mendatangi masjid. Namun diperhatikan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis yang seperti tadi. Jadi dengan kata lain, hadis-hadis itu tidak bertentangan satu sama lainnya. Yang penting tetap memahami bahwa afdolnya sholat itu di rumah, tapi tidak dilarang sama sekali di masjid, dan menjaga kehormatannya, menghindari dan fitnah, dan betul-betul dibolehkan untuk datang ke masjid. Ini bisa kita simpulkan kondisi pertama, jika hal yang dilarang tidak dapat dihindari seperti bercampur baur, tidak bisa menutup aurat sempurna atau menimbulkan fitnah, maka lebih utama bagi wanita sholatnya di rumah. Kondisi kedua, jika hal yang dilarang dapat dihindari dan semua syarat terpenuhi, maka lebih utama bagi wanita muslimah untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, dan wajib bagi suami untuk mengizinkannya. Nah, kondisi zaman kita sekarang ini tantangannya apa ya? Karena sebagian masjid itu kondisinya ramai dan padat. Misalnya sulit menjaga privasi dengan sempurna, terjadi percampuran yang tidak terkendalikan, kemudian juga seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, ya, maka yang namanya ihtiyat atau kehati-hatian itu tetap perlu dijaga, ya. Jadi hendaknya melihat kondisi masjid. Kalau kita insya Allah sudah sangat kondusif, ya, kemudian pertimbangan kemampuan kita semua untuk menjaga adab, dia menghormati urusan pribadinya, apakah memilih untuk di rumah, kalau memang itu urusan pribadinya dianggap yang paling menyelamatkan, ya silakan, ya. Tidak memaksakan atau melarang secara mutlak. Jadi tadi kita bicara secara umum, ya, bagaimana kalau kaum muslimah itu sholatnya itu berhubungan sholatnya. Nah, karena hadis-hadis yang demikian, maka para suami dan keluarga itu hendaknya jangan melarang kalau istrinya itu pergi ke masjid. Memberikan izin, dan yang bagus adalah mendampingi atau bersama. Nah, dari sini baru kita bicara mengenai sholat. Nah, bagaimana dengan kalau kemudian ternyata ke masjid bukan hanya tujuannya untuk sholat saja, tapi juga untuk thalabul ilmi? Maka karena thalabul ilmi itu merupakan kewajiban, sedangkan mengejar abduliyah, sholat itu adalah abduliyah, menuntut ilmu merupakan fardu kewajiban, maka tidak mungkin yang abdul dikalahkan oleh yang wajib. Ekstrimnya adalah begini: kalau misalnya ada pilihan di masjid itu ada
tidak ada thalabul ilmi di dalamnya, maka benar kalau memilih untuk mendingan afdolnya sholatnya di rumah saja. Ini dalam posisi yang sama, yaitu sama-sama bisa menjaga dari fitnah. Syaratnya itu sama, diperlakukan yang sama. Nah, dengan demikian mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu. Jadi ada yang kepikiran kalau tidak nyaman kalau sholat di masjid karena ada hadis yang menyampaikan afdolnya sholat di rumah. Jadi memang benar hadis itu ada, hadisnya juga sahih, tetapi dalil untuk kiprahnya muslimah bukan cuma urusan sholat, untuk dibandingkan antara di masjid dengan di rumah. Itu saya kira mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke tafsir. Ini buat apa silakan. Ada ya? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke lanjutan. Kita masuki ayat yang ke-30. Insyaallah ya. Dekat saya. Surah Al-Quran yang ke-30. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Wa ayyuhar rasul, dan ingatlah wahai rasul, linnas, yaitu ingatkan kepada manusia. Hina qala rabbuka lil malaikati, tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi qauman, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi ini suatu kaum yakhlufu ba'duhum ba'du li'imaratiha, yang datang silih berganti untuk memakmurkan bumi tersebut. Qalat, maka para malaikat bertanya, ya Rabbana allimna wa arshidna mal hikmah fi khalqi haula. Ya Allah, ya Rabb kami, ajar kepada kami, bimbinglah kepada kami apa hikmahnya Engkau menciptakan makhluk yang baru itu. Ma'anna min sya'nihim al-ifsadu fil ardi wa iraqatu dima' dzulman wa udwana. Sementara mereka ini punya potensi untuk berbuat kerusakan di muka bumi, bahkan menumpahkan darah dengan cara yang zalim dan dengan terus memelihara permusuhan atau dendam di antara mereka. Wa nahnu ta'u amrika nunazzihuka an tanzihan la'iqa bihamdik. Padahal kami sudah taat sepenuhnya kepada perintahmu, mensucikan dengan pensucian yang layak, dengan senantiasa memuji kepada keagunganmu, bermancituka bikuli sifatil kamal, dan kami memujamu dengan segala sifat-sifat yang sempurna, wal jalal dan keagungan. Qala qawlahu inni a'lamu ma la ta'lamuna min al-maslahah ar-rajihah fi khalqihim. Maka Allah SWT meluruskan
sesungguhnya aku ini lebih tahu apa yang kamu semuanya tidak tahu dari kemaslahatan yang terbaik ya untuk dalam penciptaan mereka, itu penciptaan manusia. Jadi ini adalah wahyu dari Allah yang menjadi modal dasar imannya umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya tentang siapakah manusia pertama di muka bumi. Menurut ayat ini, manusia pertama di muka bumi yang diciptakan Allah adalah Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian istrinya yaitu Hawa. Ada sebelum itu kalau misalnya ada sekarang itu entah apa motifnya, peneliti antropolog, arkeolog misalnya menemukan adanya makhluk yang menyerupai manusia yang kemudian diperkirakan menurut ilmu yang mereka punya itu adanya sebelum Nabi Adam, asal dia itu bukan manusia ya silakan saja, dibenarkan boleh, tidak dibenarkan juga boleh. Tapi kalau kemudian ternyata arahnya nanti adalah untuk menyibir secara halus atau menolak prinsip penciptaan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang mendapatkan takdir dan beban syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk penyesatan, termasuk pembelokan bukannya secara halus untuk membelokkan iman kita. Dan itu yang harus diingatkan mungkin anak-anak di sekolah misalnya yang jadi teori tentang dulunya manusia itu dari perang apa namanya itu Pithecanthropus. Nah itu kalau itu maksudnya adalah setara dengan Adam alaihissalam atau bakal mungkin lebih maju misalnya dengan segala perangkat dirinya sebagai manusia, maka ini bertabrakan dengan iman kita. Tentu saja kita harus lebih percaya dan sangat percaya secara mutlak bahwa yang benar adalah manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Karena inilah dokumen yang suci dari kesalahan, wahyu kitab suci, jangan sampai dikalahkan oleh dugaan manusia yang juga hanya merupakan dugaan. Misalnya berapa ribu tahun yang lalu itu kan sifatnya dugaan, tidak ada kepastian. Meskipun saya pernah baca juga bahwa itu memfitnah Darwin, mana ada dari pernah mengatakan teori evolusi itu hanya kesimpulannya pembaca saja. Darwin juga percaya Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama, itu kan hanya kesimpulan gegabahnya membaca bukunya Darwin yang terlalu judulnya. Apa ya Pak? Penjelasan Pak Ustadz tadi Pak, kalau kita di sekolahan diberi pelajaran tentang seperti teori Darwin tentang sejarah manusia, nah itu kan pembelajaran itu menyerap dalam otak dan hati sanubari kita. Bagaimana Pak Ustadz? Nah itu makanya dari saya ingatkan, saya nggak tahu sekarang masih ada enggak karena kita sudah lama sekolah. Apakah di SD masih diajarkan gitu apa enggak? Dulu SD jadi begitu kan, dari perang. Apa bu judulnya lupa saya, punya Darwin judulnya lupa. Evolusi. Evolusi ya, evolusi Darwin itu teorinya, tapi judul bukunya lupa. Nah itu memang pernah ada mengklarifikasi yang mengatakan tidak benar, Darwin itu tidak percaya teori penciptaan. Dia hanya bicara mengenai mutasi hewan, tidak sampai menafikan Adam sebagai manusia pertama. Kalau salah begitu pembelaan dari pengagumnya Darwin namanya begitu. Walau saya juga tidak mendalami, tetapi memang itu sebab bikin kacau kalau kita mikir
ya kalau kita nggak ngerti agama ya mungkin kita mengira kita ada di perang, karena gitu kan. Waktu kita SD dulu kan kita jadi pikir oh berarti kita itu dari kelas. Apalagi ada wayang, ada ngomong, ada nilo, ada dodo, ada segala macam. Yang kemudian kepikirannya jadi kayak jangan benar kita ini dulunya adalah kelas. Maka ini kita putus tidak benar, betul-betul tidak betul. Kalau manusia itu aslinya dari keras, tidak betul sama sekali. Kita ini jelas sekali, kita ini sebenarnya keturunan Nabi, kita semuanya keturunan Nabi, kita Nabi Nabi Adam alaihissalam. Semua kita yang keturunannya Nabi, Nabi Adam alaihissalam. Justru karena itu ini apa namanya yang ingin kita luruskan. Yang kedua, ada juga yang bertanya begini. Loh, kok bisa-bisanya malaikat ini tahu sesuatu yang belum diciptakan? Ya, itu kan urusannya apa namanya Allah dengan makhluknya, dengan para malaikat. Tetapi kalau secara pendekatan bahasa, kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun itu adalah isim fa'il, itu berasal dari fi'il mudhari. Artinya memang belum, masih akan. Maksudnya memang akan diciptakan. Jadi ketika orang bertanya kepada malaikat itu masih akan diciptakan. Kalau kita pendekatan bahasa begitu. Nah, mungkin saja sebabnya Nabi Adam begitu karena Allah memberitahu bahwa cirinya Nabi manusia yang diciptakan itu dia itu adalah bisa berbuat kerusakan, menumpahkan darah, sebutkan begitu. Di samping kita disebutkan punya potensi keburukan gitu. Karena dua sifat itulah, satunya baik satunya buruk, jahat sama mulia, maka Nabi para malaikat bertanya. Dan ternyata setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian bisa menerima, apalagi kita masuk nanti pada ayat yang berikutnya itu 31 dan 32. Makanya supaya lebih lengkap, ya kita lanjutkan ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Ada 2 ayat sekaligus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa bayanan bi fadli Adam 'alaihi salam 'allamahu Allahu asma'al asma'i kullaha. Dan sebagai bentuk penjelasan dari keutamaan Nabi Adam alaihissalam yang Allah berikan kepadanya, di antaranya apa? Yaitu Allah SWT mengajari kepada Adam itu nama-nama semuanya, semua benda-benda yang nampak di sekitarnya Nabi Adam itu oleh Allah diajari nama-namanya ini, disebutkan nama-namanya. Setelah itu suma'aradha musammiyati al-malaikati qailan lahum akhbiruni bi asma'i haula'il mawjudat. Yang diinformasikan tadi kan hanya Nabi Adam, yang diberitahu nama-nama benda di sekitar Nabi Adam. Malaikat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian setelah itu Allah bertanya kepada para malaikat. Nah, coba sekarang beritahu kepada wahai malaikat, apa nama-namanya ini itu namanya apa? In kuntum shadiqina fi annakum aula bil istiqlal fil ardi minhum. Coba sebutkan nama-namanya kalau betul kalian itu lebih layak untuk menjadi khalifah di muka bumi ini daripada atas dan anak turunnya. Qala fil malaikatu, maka berkata para malaikat, nasihuka ya Rabbana, kami mensucikan wahai Rabb kami, laisa lana ilmun illa ma 'allamtana iyyahu. Bagaimana kalian bisa punya ilmu kalau tidak engkau berikan ilmu kepada kami? Innaka anta wa takal alimu bi syu'uni khalqika. Sungguh engkau lah semata yang mengetahui segala urusan dari makhluk. Al-Hakimu fi tadbirnya, dan yang hikmah bijaksana di dalam mengelola atau mengatur makhluknya. Nah, maka disinilah fitnahnya manusia yang pertama, itu manusia itu diberikan yang namanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga diberikan ilmu sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam dan anak turunnya. Dan ilmu yang pertama kali diperkenalkan adalah ilmu untuk menamai semua benda di sekitarnya Adam itu ada atau hidup, itu tidak ada yang tidak diketahui namanya oleh Nabi Adam karena diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah manusia kemudian juga sama. Hingga hari ini hampir mungkin tidak ada satupun yang ada di sekitar kita, yang besar, yang kecil, yang bahkan yang enggak tampak pun kita bisa menyebut namanya apa. Itulah kehebatan manusia yang bisa disebut, dirasakan, diketahui sampai sekarang. Manusia punya kemampuan untuk menyebut nama-nama benda. Bahkan ada beberapa bahasa yang unik, yang tidak bisa terjemahkan oleh bahasa yang lainnya. Misalnya bahasa Jawa itu banyak sekali yang sudah diterjemahkan. Misalnya kalau saya sebut Siti Edik, bahasa Indonesia Siti Edik, bahasa Indonesia ya susah, apa artinya Siti Edik? Ediknya Siti kan sedikit. Edik kan atau misalnya kundulan sepur, kundulan apa? Ya, kundulan. Nah, jadi ada keunikan bahasa itu yang masya Allah. Manusia itu punya kosakata mufradat dan vocabulary yang luar biasa untuk mengekspresikan apa? Misalnya cespon. Kalau ces sama plurnya ces menjadi mati. Ya, gitu. Semuanya punya cara mengungkapkan ini maksudnya apa, namanya apa, itu dan itulah hebatnya manusia. Maksudnya apa kalau dibalik, misalnya dibalik kita hidup di zaman sekarang, tiba-tiba kita sama sekali tidak tahu namanya, semuanya kita nggak tahu apa yang terjadi. Mau ngomong apa? Kalau nama kita nggak tahu sama sekali, kira-kira bagaimana? Kita akan ngomong apa kalau misalnya kita oleh Allah nggak diajari nama-nama Buddha semuanya. Nah, maka fitnah itu adalah karena ilmu itu manusia bisa sombong, bisa melunjak, akhirnya merasa superior. Dia tidak membutuhkan Tuhannya karena kepintarannya, karena kejeniusannya. Manusia bisa keblinger, jadi justru malah gak mau taat kepada yang membuat dia itu jenius. Itu satu. Yang kedua juga
supaya kalau disebut fitnah ujian kan, kalau manusia menyadari bahwa ternyata bisa menyebut nama benda itu merupakan karunia Allah, dia tidak bisa menyebut nama benda kecuali karena Allah yang mengizinkannya, maka dia akan semakin tawadu, dia akan semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepadanya karena diberikan ilmu yang sedemikian sangat membantu kehidupannya. Nah itu. Nah yang ketiga, ujiannya apa? Ya ilmu yang sedemikian mahal dari Allah itu yang hendaknya digunakan untuk memakmurkan bumi, bukan untuk merusaknya. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya sekarang banyak di medsos itu video pendek tentang wah ternyata begini ya modusnya betul sepeda motor. Dulu kita belum tahu masa ditinggal satu terus hilang. Ya, ternyata di video pendek tadi cuma 5 detik sudah berhasil. Itu kan ilmu. Ya kalau jadi fitnahnya apa? Ya, ternyata saya tak coba ya. Akhirnya malah baca-baca juga untuk mencuri. Nah, gitu. Itu contohnya ilmu fitnahnya. Dan itu nanti akan disebutkan di dalam ayat berikutnya tentang kisahnya Harun dan Marut, ya, yang punya ilmu sihir. Itu yang dipesankan ini hanya untuk diilmui, tidak untuk dipraktekkan ilmu sihir itu. Ternyata setelah diterima ternyata dipakai untuk kejahatan. Itulah ilmu itu seperti itu. Dia itu dipersingkapkan jalan dipakai kayak pisau, mau dipakai untuk kebaikan bisa, keburukan bisa, kemuliaan bisa, kejahatan juga bisa. Nah manusia itu bisa berbuat baik, dia butuh perjuangan. Kalau malaikat dia bisa baik, memang dia diciptakan untuk kebaikan. Maka kebaikannya manusia yang bertasbihnya manusia dengan bertasbihnya malaikat dalam konteks potensinya manusia bisa berbuat buruk, bisa berbuat malas, bisa enggak, bisa takabur, bisa sombong, bisa enggak merasa butuh, maka tentu lebih hebat bertasbihnya manusia. Itulah salah satu di antara kemuliaan atau afdoliyahnya manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bukan kita mau berbangga merasa lebih hebat dari malaikat, bukan. Maksudnya bahwa supaya kita ini menyadari hidup ini penuh dengan perjuangan, hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihan dua jalan, wahdaina najdain. Kami beri petunjuk kepada dua jalan. Maksudnya kirim hak moga benar atau salah, baik atau buruk, petunjuk atau sesat itu selalu terpampang di depan kita. Nah, apakah kita memilih jalan yang mana, itu sebenarnya merupakan keputusan yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu saya kira suruh mungkin ada yang mau kita silakan. Ibu silakan. Pak Ustadz, dua ayat ini kan menjelaskan antara ilmu Tuhan kepada manusia dan malaikat. Iya. Dari penjelasan Pak Ustadz ini kayaknya manusia lebih lengkap. Lebih apa? Lebih lengkap pemberian ilmunya dari Allah. Sampai malaikat kami ditanya, itu apa namanya kalau kamu tahu? Nyerah kan? Iya. Nah, jadi bagaimana kedudukan manusia dan malaikat? Iya betul. Jadi memang betul manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa dibandingkan semua makhluk yang ada, termasuk malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi semua telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak-anak Adam. Jadi memang dalam ketaatan itu istimewa. Manusia bisa tapi sangat istimewa karena bentuk perjuangan dan pengorbanan. Kalau malaikat memang didesain, diciptakan untuk
Tidaklah seorang hamba itu melewati suatu hari kecuali inna malaikati yang zilani, dari dua malaikat itu turun ya untuk apa? Untuk berdoa. Satunya berdoa Allahumma atimum fikon kholafa, ya Allah berikan pengganti kepada orang yang berinfak. Dan satunya berdoa Allahumma atimum sikan ta'afa, ya Allah berikan kepada orang yang enggan mengeluarkan hartanya yang dia punya untuk berinfak itu berbinasa. Kemudian disebutkan doanya mereka itu makbul. Kenapa ya? Karena itu tidak pernah berbuat dosa. Jadi makbulnya bukan masalah kemuliaannya, tapi karena ketaatannya yang sempurna itu, maka itu berpotensi besar untuk makbul doanya dibandingkan kita yang banyak lihat-lihatnya, banyak zigzagnya, banyak kesana kemarinya ini, sehingga kemudian kita ini selalu dalam persimpangan jalan yang tidak benar. Makanya dalam satu kesempatan Nabi juga menyebutkan ketika turunnya surah Hud ayat yang terakhir itu, wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhum. Ketika turun ayat tentang istiqomah itu, Nabi saya mengatakan gara-gara turunnya ayat ini maka rambutku jadi berubah. Saking mikir umatnya apa yang bisa istiqomah. Hari-hari ini rajin, biasanya sudah malas. Ayo sholat jamaah, kirim salam saya, jadi konflik. Nah, misalnya begini, minggu depannya berangkat lagi. Ya. Hari ini ngaji, besok juga lagi. Jadi yang Ramadan ngaji lagi, baru Ramadan tidak ngaji lagi. Nah, itu manusia itu perjuangan untuk bisa istiqomah. Kalau itu istiqomah itu pahalanya besar sekali. Itu derajatnya wali istiqomah itu. Karena malaikat akan mendukung sepenuhnya. Karena zanu ahli malaikat, malaikat akan berduyun-duyun mendukung, mensupport orang yang istiqomah. Innal ladzina kafaru tsumma istaqamu fatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang istiqomah itu malaikat akan turun berduyun-duyun mensupport dengan dibisiki dengan satu perkataan Allah ta'afu wa la tahzanu. Takut rasa sedih. Jadi kita bagi istimewanya manusia itu luar biasa. Kalau menggunakan keistimewaannya itu, tapi kalau summa radadnahu asfala safilin, kalau dia melihat dia malah betul-betul lebih hina. Kalau lebih hina daripada binatang ternak, mulai kata an'am dan Abdul, mereka itu gak lebih dari seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak kalau mengikuti jalannya setan. Itulah manusia yang kita lihat yang terus di persimpangan jalan, 24 jam kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semuanya bisa istiqomah di jalan Allah dan belajar untuk kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqwa wa su'il qadar wa syamatatil a'da. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna jannata wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya wa matina bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.